Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Kode, channel yang mana selalu ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman. Kali ini bukan hanya source code gratis yang akan saya berikan, tapi sebuah CRUD generator yang nantinya teman-teman akan bakal lebih cepat dalam membuild sebuah aplikasi. Ya, perkenalkan CRUDjig. Seperti pada video pertama yang sudah saya demokan bagaimana cara melakukan generator CRUD menggunakan CRUDjig ini. Dan di video kedua ini nanti bakal saya tunjukkan seperti apa script hasil generate dari CRUDjig ini dan bagaimana cara mengcustom agar teman-teman bisa lebih leluasa untuk merubah sesuai script yang sudah saya sederhanakan ini. Baiklah, teman-teman perlu lihat terlebih dahulu bahwa pertama yang harus teman-teman siapkan di sini sudah saya sertakan di sini sebuah database dengan saya kasih nama CRUDjig di sini. Dan di sini saya hanya menunjukkan atau saya sudah menyiapkan satu buah tabel parsis atau parameter sistem yang nantinya tabel ini berguna untuk membuat aplikasi kita lebih dinamis. Contohnya, untuk nama aplikasi kita nanti akan disimpan di dalam tabel parsis tersebut. Kemudian untuk footer juga bisa kita simpan di dalam parameter sistem, maupun untuk warna tema ini nanti semuanya bisa kita kendalikan atau kita manage di dalam tabel parsis ini. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita lakukan generating. Namun sebelumnya akan saya tunjukkan terlebih dahulu di dalam project yang sudah saya siapkan ini. Nanti kita akan otomatis mengenerate script controller di dalam folder controller ini. Nanti secara otomatis akan kita generate file di dalam folder controller, kemudian model, dan di dalam view backend. Ya, langsung saja kita akan lakukan generate. Perlu perhatikan bahwa controller CRUD ini adalah controller untuk membuat generatan yang mana saya taruh di dalam folder controller. Ya, jadi ini merupakan sistem untuk melakukan generate-nya. Dan di dalam view-nya juga saya sudah menyiapkan beberapa template ini yang bakal nanti di-generate di dalam script teman-teman, di dalam view. Maksudnya di dalam controller nanti akan tergenerate script seperti ini, di dalam model seperti ini, dan di dalam view seperti ini. Baiklah, langsung kita kembali ke CRUDjig-nya, dan setelah kita sudah set database-nya, yang mana teman-teman pastinya sudah tahu, kita cukup men-set di dalam folder application config database, dan kita sudah men-set nama database-nya CRUDjig. Secara otomatis nanti aplikasi akan mengarahkan ke database yang sudah kita sebutkan tadi, dan tinggal kita pilih tabel mana yang akan kita lakukan generate. Kebetulan di dalam database-nya sudah kita buat satu tabel dan kita pilih tabel parsis. Kemudian cukup kita klik load data dan secara otomatis kolom-kolom atau field yang ada di dalam tabel parsis ini secara otomatis dapat kita custom untuk nama caption atau labelnya nanti. Contohnya kita rapikan seperti ini, ID, nama parsis, kemudian value, kemudian note sebagai tambahan, kemudian nanti agar terrecord siapa yang meng-create data, user siapa yang meng-create data nanti akan tersimpan di field create by ini. Kemudian kapan meng-create-nya akan tersimpan di create add. Kemudian saya tambahkan is active untuk membuat histori penghapusan. Jadi ketika menghapus data parsis ini,
tidak terhapus permanen, namun hanya merubah parameter atau isi aktif ini dari 1 ke 0. Oke, jadi untuk kolom selanjutnya, kolom elemen ini, kita bisa melakukan kita bisa memilih beberapa tipe elemen di sini. Contohnya untuk beberapa kolom di sini, nantinya di form kita tidak akan menampilkan. Cukup kita pilih none seperti ini. Untuk node kita tampilkan, dan oke, untuk ID kita pilih tag, nggak masalah. Ya, setelah kita sudah merapikan captionnya dan kita sudah memastikan primary key dan null or not nullnya seperti ini, dan yang jangan sampai lupa, kita harus memilih primary key-nya dan pastikan pada posisi ID. Kemudian jangan lupa klik generate sehingga script di model, controller, dan view sudah tertampil di bagian sini. Oke, jadi script yang akan kita generate hasilnya seperti ini, dan untuk mewrite ke file modelnya kita cukup klik tombol berikut. Oke, saya inspect sedikit untuk memastikan. Oke, ada sedikit error bahwa swal belum berjalan. Oke, jadi di sini saya harus mengincludekan swal biar teman-teman paham sekalian bahwa layoutnya berada di layout backend. Ya, yang akan kita generate adalah di layout backend, dan kita cari Sweet Alert, belum ada. Kita perlu menambahkan di sini. Oke, saya cek dulu asetnya. Vendor, Sweet Alert, CS dan JS. Oke, untuk CSS-nya sudah kita includekan. Kemudian untuk JS-nya jangan lupa juga kita taruh di bagian sini, nggak apa-apa. Oke, seperti tadi kita sudah mengklik write to file untuk file modelnya, dan ini kalau kita cek sebenarnya kita sudah berhasil melakukan CRUD generatornya. Sekilas kita cek coba di dalam modelnya. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjutkan. Saya refresh terlebih dahulu untuk memastikan Sweet Alert-nya sudah terload dengan benar. Oke, nampaknya tertambah titik di sini. Oke, masih not found. Kita pastikan lagi. CSS, masuk ke folder CSS. Ya. Oke, CSS maupun JavaScript-nya sudah terload. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan lagi.
Oke, barusan halaman ini terrefresh, jadi untuk value yang sudah kita ketikkan berarti perlu kita ulangi lagi ya. Jadi untuk penjeritan teman-teman nanti diusahakan jangan terrefresh halamannya, dan di sini akan saya ulangi lagi sekilas. Ya, persis seperti tadi ketika saya men-set caption dan elemennya, dan untuk modelnya saya hapus terlebih dahulu agar bisa tergenerate lagi. Oke, sudah saya hapus dan kita ulangi, kita generate primary key-nya, kemudian untuk modelnya ya kita generate, kemudian untuk controllernya, dan yang terakhir untuk view-nya. Baiklah, setelah ketiga file ini tergenerate, yang pertama kita cek filenya terlebih dahulu di dalam controller. Ya, untuk controller parsis sudah berhasil, kemudian untuk model juga sudah berhasil, dan yang terakhir untuk view di dalam folder backend juga sudah tergenerate. Jadi nanti untuk tampilan list maupun form berada di satu file ini. Oke, langsung kita arahkan ke controller parsis seperti ini. Oke, kita cek sedikit untuk controllernya. Ya, di sini tidak usah memanggil fungsi islog. Oke, sebentar, untuk akses filenya saya rubah terlebih dahulu. Oke, coba kita ulangi lagi. Kita masuk ke controller parsis. Ya, seperti ini hasil generitan yang sudah kita buat. Nanti kita akan lebih buat dinamis lagi. Kita akan lebih buat dinamis lagi, seperti nama halamannya ini akan kita dinamiskan sesuai nama controllernya, dan untuk tombol jari juga belum sempurna terterapkan. Nanti akan kita terapkan lebih rapi lagi. Oke, untuk tombol buat datanya di sini ID-nya primary key. Jadi kita tidak usah mengisi, kita set read only saja. Nanti akan saya contohkan penerapan parameter sistemnya. Semisal di sini kita set footer seperti ini, kemudian kita isikan ya, kita akan terapkan di bagian kanan ini. Oke, akan kita isikan untuk versi Kruciknya. Oke, untuk node-nya bisa kita kosongkan dengan catatan kita harus men-set oke, kita kosongkan terlebih dahulu, kemudian bisa kita klik simpan ya. Dan hasilnya seperti ini. Secara otomatis perintah save juga sudah berjalan, dan kita bisa melakukan edit dengan klik datanya. Cukup kita klik pada bagian row right footer ini, kita bisa klik di sini dan kita bisa merubah di sini misal ya, kita simpan. Oke, dan untuk pengupdatean juga berhasil. Kemudian kita bisa melakukan duplikasi juga
Ya, semisal untuk left footernya. Kita save, dan seperti ini hasil duplikasi. Dan sekarang kita akan menerapkan pada bagian footernya. Caranya cukup simple karena di sini saya sudah menyiapkan sebuah helper yang bernama SF helper. Di sini saya memiliki function dengan nama data app. Ya, dengan memanfaatkan fungsi data app ini, nanti teman-teman bisa menerapkan parameter sistem yang sudah dibuat ini ke dalam aplikasi pada footer yang akan kita terapkan parsisnya. Coba kita menuju ke bagian copyright ini. Ya, di sini kita akan menerapkan left footernya dengan cara cukup memanggil dengan tag PHP seperti ini, data app, dan diikuti dengan nama parsisnya. Ya, di sini kita kasih parameter left footer. Ya, saya save, kemudian coba kita refresh halaman ini. Oke, masih ada sedikit error karena untuk SF helpernya saya di sini query-nya berbeda database, berbeda tabel. Kita ganti saja parsis ya. Kemudian untuk value-nya seperti tadi, kolom values ya. Untuk ID-nya kita set, bukan ID tapi nama parsis. Untuk field-nya harus kita samakan dengan field yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat. Seperti ini. Oke, kita refresh. Untuk field yang akan kita ambil adalah file. Ya, seperti ini hasil dari parameter sistem yang sudah kita buat, dan nama peternak kode ini berhasil tertampil pada bagian footer, pada bagian left footer. Dan untuk selanjutnya pastinya teman-teman cukup mudah untuk melanjutkan parameter sistem yang lain, karena untuk helpernya ini sudah cukup seperti ini, tidak usah diganti-ganti lagi. Akan saya contohkan sekalian untuk right footernya. Kita bisa tempelkan pada bagian tag bold ini. Kita isikan di sini. Cukup seperti ini panggilannya. Data app kita isikan right footer. Kita save dan kita refresh lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Dan teman-teman nanti bisa mengembangkan lagi untuk penerapan parameter sistem yang lain, seperti untuk nama aplikasi maupun untuk ikon pun bisa kita simpan di parameter sistem. Dan untuk tampilan ini nanti biar lebih menarik lagi akan saya rapikan, karena sebelumnya saya menggunakan template Inspinia dan kemudian saya rubah ke admin LTE. Namun untuk kontennya ini belum sempat saya rapikan. Nanti bisa teman-teman dapatkan source code-nya setelah saya rapikan, dan jangan lupa terus tonton video-video kelanjutan dari Crucic Generator ini yang nantinya bakal akan saya kenalkan secara jelas script-nya di dalam pembuatan CRUD-nya. Oke,
Oke, sekian dari saya. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.